Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Baiklah, tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, saya akan memberi judul ceramah saya hari ini adalah Ibrah dari kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di negeri Yaman. Ia memiliki penyakit sompak, tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang sangat soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Suatu hari ibunya berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengajarkan haji." Pernyataan ibunya membuat Uwais tercenung. Ia berpikir, bagaimana ia bisa menaikkan haji ibunya sementara ia sangatlah miskin, dan jika ingin pergi haji harus ada kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Lalu ia buatkan kandangnya di atas puncak bukit. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga diperlukan Uwais. Tapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang besar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai berat 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Penduduk Yaman yang pada awalnya mencemoohkan Uwais sekarang tahu tujuan Uwais menggendong lembunya setiap hari. Ia menggendong lembunya untuk latihan menggendong ibunya Santi. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu," ucap Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sompaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmahnya di bulatan tengkuk itu? Itu adalah tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah yang pergi mencari Uwais, dan itu tanda mengenalinya. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah mencari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Ia dibesarkan di Yaman, dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia, kau akan berjumpa dengan dia, minta tolong dia, berdoa untuk kamu berdua." Ada hadis Nabi mengatakan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya.
dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah sangat membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikian pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu adalah sosok wanita mulia yang jasanya tiada tara. Ia mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat dan membesarkan kita sebagai anaknya. Hadirin, bayangkan begitu besar jasa dan pengorbanan ibu yang telah mereka berikan terhadap kita. Bahkan kita menjadi seperti sekarang ini dan terlahir ke dunia ini karena kerja sama yang begitu kompak antara ayah dan ibu. Jika kita hitung jasa mereka, semua itu tak bisa tergantikan oleh emas permata sekalipun. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk membalas jasa mereka? Tentu, kita harus menghormati, menaati, dan mematuhi segala perintahnya. Karena, sebagaimana yang tercantum dalam hadis, yang artinya, keridhaan Allah berdasarkan keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah berdasarkan kemurkaan orang tua. Dalam hadis tadi dijelaskan bahwa jika kita patuh dan taat kepada orang tua, maka orang tua akan senang dan bangga mempunyai anak seperti kita, dan juga akan selalu mendoakan kita agar senantiasa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dalam hadis lain, Rasulullah juga berkata, ada seorang pemuda yang mendatangiku. Beliau berkata, beri aku siapakah yang harus aku taati? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu Rasulullah juga menjawab, ibumu. Pemuda itu juga menjawab, lalu ibumu, hingga 3 kali. Terakhir kali Rasulullah menjawab, baru ayahmu. Dan begitu besarlah perjuangan ibu untuk kita. Baiklah, hanya dapat sini saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.